Baik, nama saya Sherlana Barik Bewang, NIM 19100201660, kelas 3F, jurusan akuntansi. Sekarang saya akan menjelaskan penyelesaian saya dari soal ujian tengah semester perpajakan. Untuk soal nomor 1, saya akan bacakan soalnya. Pak Aryadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K3. Ia sudah kawin, mempunyai tanggungan 3 anak. Penghasilan per bulannya sebesar 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000 rupiah. Diketahui PTKP-nya 4.500.000. Hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Baik, untuk penyelesaian nomor 1, yang pertama, gaji pokok sebulan telah diketahui sebesar 10 juta, sehingga penghasilan bruto sebulannya juga 10 juta. Yang berikut pengurangannya terdiri dari biaya jabatan 5% dikali dengan penghasilan bruto. 5% didapat dari mana? 5% merupakan ketentuan dari pajak penghasilan pasal 21 bahwa wajib pajak yang berpenghasilan setahun sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%. Sehingga 5% dikali dengan penghasilan brutonya sebesar 10 juta sama dengan 500.000. Yang berikut iuran pensiunnya telah diketahui sebesar 250.000, sehingga jumlah pengurangannya 500 tambah dengan 250 sama dengan 750. Untuk penghasilan neto sebulannya 10 juta dikurangi dengan hasil jumlah pengurangan 750 menghasilkan 9.250.000. Ini merupakan penghasilan neto sebulan, sedangkan penghasilan neto setahunnya dikali dengan 12 bulan sehingga hasilnya 111 juta. Untuk PTKP-nya sendiri sesuai dengan ketetapan sebesar 54 juta. Karena Pak Aryadi sudah menikah, maka untuk PTKP sudah menikahnya sebesar 4.500.000. Karena Pak Adi mempunyai tanggungan untuk 3 orang anak, maka tanggungan untuk 3 orang anaknya sebesar 4.500.000 dikali dengan 3, hasilnya 13.500.000. Yang berikut untuk penghasilan kena pajaknya diperoleh dari 111 juta dikurangi dengan jumlah dari 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 13.500.000 sehingga 111 juta dikurangi dengan 72 juta. Hasilnya 39 juta. Untuk menghitung PPh 21 dalam setahun, 5% dikali dengan 39 juta sehingga hasilnya 1.950.000. Untuk PPh 21 selama sebulannya 1.950.000 dibagi dengan 12 hasilnya 162.500. Jadi PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi untuk sebulan sebesar 162.500 dan untuk setahun sebesar 1.950.000. Baik, yang berikut nomor 2, saya akan membacakan soalnya. PT Jaya Selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur sebesar 30.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari faktur. Bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu 1 US dollar sama dengan 15.000 rupiah. Hitunglah A. PPh pasal 22 yang dipungut API, B. PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API. Untuk penyelesaiannya, yang pertama diketahui harga faktur sebesar 30.000 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah dengan harga satuan 1 US dollar sama dengan 15.000 sehingga 30.000 US dollar dikali dengan 15.000 hasilnya 450 juta rupiah. Yang berikut biaya asuransinya sebesar 5% dari biaya faktur sehingga 5% dikali dengan 30.000 US dollar dikali dengan 15.000 rupiah sama dengan 22.500.000. Yang berikut biaya angkutnya sama dengan 10% dikali dengan 30.000 US dollar dikali dengan 15.000 sama dengan 45 juta.
Yang berikut CIF sama dengan cost tambah insurance tambah freight, sama dengan costnya diketahui 450 juta ditambah dengan biaya asuransinya 22.500 ditambah dengan biaya angkutnya 45 juta, sehingga hasil penjumlahannya 517.500. Untuk bea masuknya diketahui di soal sebesar 20%, sehingga kita menggunakan rumus bea-nya sama dengan persen bea dikali dengan CIF, sehingga 20% dikali dengan CIF-nya sudah diketahui di atas sebesar 517.500, hasilnya sama dengan 103.500.000. Yang berikut bea masuk tambahan, perhitungannya seperti bea masuk di atas, sehingga 10% dikali dengan 517.500 sama dengan 51.750.000. Yang berikut nilai impornya. Nilai impor dapat dihitung dengan cara CIF ditambah dengan bea masuk ditambah dengan bea masuk tambahan, sehingga 517.500.000 ditambah dengan 103.500.000 ditambah dengan 51.750 sama dengan 672.750.000. Yang pertama, untuk perhitungan PPh pasal 22 ber-API. Kita menggunakan rumus nilai impor dikali dengan tarif. Di sini tarif untuk barang selain barang tertentu yang ber-API digunakan tarif sebesar 2,5%, sehingga nilai impornya 672.750.000 dikali dengan 22,5%, hasilnya 16.818.750. Untuk bagian B, PPh pasal 22 non-API. Dihitung dengan cara tarifnya untuk tarif untuk barang selain barang tertentu non-API digunakan tarif 7,5%, sehingga 672.750 dikali dengan 7,5%, hasilnya 50.456.250. Nomor 3. Karena nomor 3 soalnya sama persis dengan nomor 5, sehingga saya akan menjelaskannya satu kali. Baik, saya akan membacakan soalnya. PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta, sudah termasuk PPN sebesar 10%. Ditanya, hitunglah PPh pasal 22 yang terutang. Penyelesaiannya diketahui pemungutnya PT Riang Selalu, pihak yang dipungut PT Gembira Selalu. Tarif untuk penjualan bajanya sebesar 0,3%. DPP PPN-nya sama dengan 100/110 dikali dengan 825 juta, sama dengan 750 juta. Sehingga PPh 22 yang terutangnya sama dengan tarifnya 0,3% dikali dengan DPP PPN sebesar 750 juta, hasilnya 2.250.000. Demikian penjelasan saya tentang penyelesaian saya atas soal UTS perpajakan. Terima kasih.